Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bertemu dalam dialog interaktif yang malam ini dengan metode tanya jawab antara Uniripa dan Lai Ginting Asumsi, yang terfokus pada tema atau topik pembicaraan yaitu adakah keuntungan Nabi Adam memakan buah pengetahuan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena di sini kita lihat Uniripa akan banyak bertanya karena Lai Ginting sebagai narasumber. Sekiranya maka sehingga kita berikan kesempatan pertama bagi Uniripa untuk membuka prolog apa sih sebenarnya yang ingin ditanyakan mengenai hal ini, sehingga nanti Lai Ginting akan memberikan tanggapannya. Jadi metode tanya jawab ini kita pakai 5 menit ya. 5 menit waktu Uniripa, nanti langsung dijawab Lai Ginting 5 menit. Karena Lai Ginting Uniripa cuma punya waktu 1 jam, nanti kita lihat berarti sampai jam 9:30 ya. Ya. Oke, silakan Uniripa dimulai. To poin saja untuk menghemat waktu, Pak Ginting. Pertanyaan saya adalah, tolong Bapak jelasin dulu nih, apa sih definisi pohon pengetahuan baik dan buruk, juga pohon kehidupan, karena ada 2 pohon yang dilarang oleh Tuhan dalam kitab Kejadian untuk dimakan. Nah, definisinya dulu deh, biar saya nggak gagal paham. Makasih. Pertama, tentu buah itu adalah buah yang dilarang ya. Satu, pengetahuan yang baik dan yang jahat tentu, dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Dan itu adalah sesuatu yang dilarang. Definisinya apa? Artinya adalah buah yang dilarang dan tidak boleh dimakan. Begitu aja, Bu. Selesai. Apakah bisa sesuai dengan namanya, pohon itu adalah pohon pengetahuan baik dan buruk? Karena sejauh sepemahaman saya, koreksi kalau salah, yaitu pohon ini menyebabkan kalau Adam memakan bukan hanya kemarahan Tuhan, tetapi juga membuat Adam jadi tahu mana baik mana buruk. Salah tidak secara pemahaman saya? Tidak. Oke, berarti pohon ini sebenarnya tidak ada menyebabkan Adam kenapa-napa gitu ketika makan pohon ini. Kan sudah dijelaskan, apabila engkau memakannya, maka pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Oleh karena itu tidak boleh dimakan. Oke, berarti cuman hanya itu penyebab dari pohon pengetahuan itu kalau dimakan begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan maksudnya apa itu? Ilmu pengetahuan apa? Ya, pengetahuan mana yang baik, mana yang buruk. Apakah Adam ini menurut perspektif Pak Ginting diciptakan sudah memiliki pengetahuan baik dan buruk? Belum. Sebelum memakan pohon itu? Belum. Sebelum memakan pohon itu, Adam diciptakan hanya mengetahui hal-hal yang baik-baik saja, belum mengetahui yang buruk. Nah, ini dia. Jadi artinya ketika memakan pohon pengetahuan baik dan buruk itu, maka Adam baru tahu pekerjaan buruk itu gitu. Ya. Oke, boleh ya saya ke premis saya ya sebelum ke akibat dari memakan buah ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang aneh, Pak, kalau perbuatan Adam memakan buah itu baik apa buruk gitu ketika dia memakan buah itu? Kan sudah dijelaskan, Bu. Ketika Adam memakan buah itu, setelah Hawa dan Adam memakan buah itu, barulah dia mengerti bahwa perbuatannya itu adalah buruk, sehingga dia merasa malu. Oke, right. Nah, kenapa justru perbuatan buruk itu, yaitu memakan pohon pengetahuan itu dilakukan sebelum dia memakan pohon pengetahuan baik buruk itu? Lalu kenapa dia salah di mata Tuhan, Pak? Kan dia nggak tahu itu perbuatan buruk. Ya kan setelah memakan dia mengerti, Bu. Contohnya begini ya. Seorang anak tentu tidak tahu bahwa api itu panas sebelum dia memegangnya. Ya? Oleh karena itu Adam juga demikian. Dia belum tahu kalau memakan buah itu sebenarnya sesuatu yang buruk. Dalam pikirannya hanya sesuatu yang baik saja. Tapi setelah dia memakan buah itu, disitulah baru dia sadar bahwa ternyata memakan buah itu adalah suatu keburukan. Sama seperti anak-anak kecil itu tadi. Ketika setelah dia memegang api lah baru dia tahu bahwa api itu panas dan berbahaya. Begitu, Bu. Lalu kenapa dia yang salah, Pak? Kalau Bapak punya anak kecil, Bapak larang memegang api, sementara dia tidak tahu bahwa api itu buruk bagi dia. Kenapa orang tuanya menghantam dia dengan mengutuk-ngutuki dia, Pak? Bukan ini Tuhan bagaimana ini, Pak?
Ini bukan mengutuk, bukan sudah diberitahu konsekuensinya apa apabila dia memakan buah itu. Satu, dia akan mati. Kedua, dia akan mati pada hari memakannya. Kemudian dia juga akan mengetahui hal-hal yang baik dan yang buruk. Pemahaman hal yang buruk ini tentu dia akan mengalami berbagai pikiran-pikiran yang khawatir, pikiran takut, kemudian pikiran-pikiran yang iri, dengki, dan sebagainya. Tapi sebenarnya sebelum memakan itu dia nggak mengerti itu. Ibu bisa membaca di dalam Alkitab bahwa ketika dia memakan itu dia bukan berniat buruk, dia hanya berniat baik. Berperanggapan bahwa buah itu baik untuk dimakan. Ya sudah, berarti kan dia nggak salah Pak, karena kan dia nggak tahu kalau itu buruk. Kenapa Tuhan kok malah menyalahkan dia? Sama kayak Bapak tadi punya anak, jangan pegang ya nak, kamu api itu nanti kamu punya konsekuensi, ke tanganmu terbakar. Ya anak itu kan nggak tahu baik dan buruk. Kenapa orang tuanya malah memberikan sesuatu larangan kepada anak bayi yang nggak tahu mana baik mana buruk Pak? Ini macam mana Pak? Jadi seolah-olah Tuhan nih apa sih gitu kan, udah nggak diberi pengetahuan baik dan buruk, kenapa justru melarang sesuatu yang ternyata buruk yang disangka baik sama si orang ini gitu loh. Itu loh Pak. Ibu, satu hal yang harus ibu pahami bahwa Hawa melanggar perintah Tuhan. Itu dia konsekuensinya. Karena dia melanggar, maka dia terkena hukuman yaitu mati, gitu, pada hari memakannya. Kemudian yang keduanya lagi, dia mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Hal yang baik itu apa? Mungkin kita bisa jelaskan. Tapi hal yang buruk itu dijelaskan oleh Tuhan. Satu, kamu akan mengalami sakit bersalin. Kemudian Adam diberitahu bahwa dia akan bersusah payah mencari makan. Kemudian dijelaskan lagi bahwa dunia akan menimbulkan semak dan duri dan bla 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 dan sebagainya. Itulah yang akhirnya diketahui Adam yang diberikan Tuhan karena dia sudah memakan buah yang dilarang itu, begitu Bu. Iya, taruhlah Tuhan suka-sukanya ya Pak. Kalau dia bilang pokoknya kalian kalau Bentar, jangan ke bilang sini, suka-suka. ya maksudnya kan gitu Tuhan gini loh Pak, dia menciptakan manusia nggak ngerti mana baik mana buruk, terus dia larang dan dia bilang kalau yang dilakukan itu buruk gitu loh, maksudnya akibatnya buruk bagi orang itu, sementara orang itu nggak tahu mana baik mana buruk. Ini macam mana Tuhan bisa memberikan aturan tanpa memberikan bekal akal pikiran dan pengetahuan baik buruk kepada manusianya. Nah, memakan buah pengetahuan itu adalah sebuah keburukan. Itu adalah sebuah keburukan, tapi Adam melakukannya sebelum dia makan buah pengetahuan baik buruk. Berarti Adam itu nggak tahu, nggak salah karena dia nggak ngerti ini baik-baik aja menurut saya. Nah, kenapa Tuhan pada akhirnya menjatuhkan segala vonis kepada Adam dan keturunannya sampai pada akhirnya dia harus di zaman Herodes mengorbankan anaknya yang tunggal? Kan aneh. Bentar, Ibu jangan ke sana dulu, jangan meluas dulu, jangan ya. Nah, ini kan akibatnya gitu. Nanti kita kembali ke judul. Menurut saya ada kebaikan justru yang dilakukan Adam setelah dia makan buah pengetahuan dan baik dan buruk. Itu kan tema kita. Okay. Tapi dasar dari makan buah pengetahuan baik buruk ini tuh ada hal yang membagongkan. Kenapa? Yang pertama, Adam memakan buah itu sebelum dia makan buah pengetahuan yang buruk yang menyebabkan manusia tahu berbuat buruk, intinya dalam kekristenan setahu saya. Tapi saya nggak tahu dengan Pak Ginting karena kan teman-teman Kristen beda-beda cara menjawabnya kan. Nah, teman-teman Kristen bilang dosa waris itu adalah dosa Adam. Bentar, jangan ke sana dulu. Jangan ke sana. Oh, oke. Jauh ya, terlalu jauh ya. Oke. Yeah. Artinya gini, ketika makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, manusia akhirnya mengetahui bahwa termotivasi lah, tahu bahwa ini perbuatan buruk. Sementara Adam itu sudah melakukan perbuatan buruk ketika dia belum makan buah pengetahuan baik dan buruk, karena hendak memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu pun adalah perbuatan buruk. Lah Tuhan sama kayak seorang tua, anaknya umur 2 tahun. Anak umur 2 tahun masuk ke dalam parit pun, nyemplung ke dalam api pun dia nggak tahu itu. Kenapa Tuhan masa ngasih larangan? Kamu jangan masuk api, nanti kamu terbakar. Iya, Tuhan tahu kalau itu kan membuat dia terbakar. Lah, salah Tuhan sendiri dong, nggak dikasih pengetahuan baik dan buruk. Kan gitu, justru ketika Adam makan buah pengetahuan dan baik dan buruk, malah konsekuensi ke dia, menderita dia dan anak-anaknya gitu loh Pak. Ini kan aneh Pak, masa anak kecil dikasih aturan, kan tak masuk akal gitu. Sama ketika Adam gak ngerti baik dan buruk, dia dilarang jangan melakukan perbuatan buruk, dia aja gak tahu perbuatan buruk. Gimana ini Pak? Bu, gini nanti ya, kalau pertanyaan itu nggak usah Ibu ulang-ulang gitu loh. Kalau akhirnya makan waktu. Saya dengar Ibu kan berulang, mengapa, tapi itu aja intinya. Begini, saya jelaskan ya. Adam itu bukan anak kecil 2 tahun.
Dia sudah bisa berpikir ya. Dia sudah bisa memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah. Tetapi Tuhan sudah melarang, jangan kamu makan, gitu ya. Artinya ya Tuhan menginginkan sebuah ketaatan. Tetapi ketika Adam tidak taat, disitulah dia akan mendapatkan konsekuensi daripada ketidaktaatannya itu. Pertama, sudah saya jelaskan ya, bahwa dia pada hari memakannya dia akan mati. Kemudian kedua, dia akan mulai ada ngeles ya kan, mengatakan begini. Itu kan hal-hal buruk yang tiba-tiba timbul dalam dirinya. Padahal sebelum memakan itu dia nggak tahu. Sama seperti seorang anak, umpamanya umur 10 tahun ya kan, atau umur 3 tahun atau 4 tahun yang belum tahu, belum pernah ya merasakan panasnya sebuah bara, dilarang, jangan pegang. Pada saat engkau memegangnya, kau akan kepanasan. Tetapi si anak sebelum memegangnya dia kan nggak tahu bahwa apabila perbuatannya itu akan mencelakakan dirinya. Tapi setelah dia memegangnya, barulah dia mengerti. Begitu, Bu. Oke, saya ganti lagi lah pertanyaan saya ya. Kayaknya tuh terlalu berat memang menjawab dengan logika. Kenapa Tuhan berlaku seperti itu, memberikan aturan kepada manusia yang walaupun umurnya udah dewasa atau tua, tapi nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, karena dia taunya cuma baik. Kalau dia cuma tahu yang baik, maka walaupun dia makan kotoran, itu menurut dia baik, Pak. Karena dia taunya cuma baik, Pak. Buktinya ketika dia belum tahu yang buruk, dia makan buah pengetahuan itu dengan melanggar ketaatan kepada Tuhan. Kan melanggar ketaatan itu sendiri kan perbuatan buruk, tapi bagi dia itu bukan perbuatan buruk. Karena dia nggak tahu mana yang buruk, dia taunya cuma baik doang. Lah, kok salah dia gitu kan? Gara-gara iblis lagi, bukan dia juga istilahnya kan? Nah, kemudian saya ganti lagi deh pertanyaannya. Bapak punya anak. Bapak bilang tadi Adam itu kan udah dewasa Pak, tapi Bapak selalu menganalogikan dia seperti anak yang umur 10 tahun nggak tahu mana yang buruk. Lalu diberikan aturan oleh Tuhan. Oke lah kalau Bapak menerima Tuhan Bapak seperti itu, tapi secara logika bagi saya itu hal yang tidak masuk akal ketika Tuhan memberikan hukuman, memberikan aturan kepada orang yang tidak mengerti mana buruk, mana baik. Nah, dan Bapak lupa konsekuensinya bukan cuma mati doang, Pak. Konsekuensinya kutukan terjadi gara-gara Adam memakan buah pengetahuan. Banyak yang dikutuk, Pak. Yang pertama tanah dikutuk, ya kan, menumbuhkan katanya onak duri lah segala macem. Perempuan dikutuk dengan semakin susahnya melahirkan, saking sakitnya melahirkan. Padahal dia di awal tuh berdua nggak ngerti bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan buruk gitu. Nah inilah, silakan monggo. Nanti kalaupun malas menjelaskan lagi nggak apa-apa. Yang penting di situ kenapa saya katakan membagongkan cerita di dalam Bible. Nah, silakan Bapak. Mungkin Bapak tadi bilang udah berulang-ulang saya tanyakan. Baik, saya akan simpulkan. Kita kan cuma punya waktu 1 jam. Bapak bilang setengah jamnya. Saya rasa ini hanya akan jadi perdebatan singkat sih. Saya akan mengatakan ada keuntungan ketika Bapak justru harus bersyukur, berterima kasih kepada Adam ketika dia makan buah pengetahuan. Itu statement saya. Silakan. Nanti Bapak mau tanya sama saya, enggak apa-apa alasannya. Alasannya apa Ibu bilang bahwa ada keuntungan ketika dia memakan atau melakukan hal yang melanggar perintah Tuhan? Coba. Oke, mulai ya. Saya ini menginjili sekarang ya. Oke. Bapak sabar ya. Ini agak panjang nih, Pak. Baik. Saya jawabnya singkat-singkat aja, Bu. Nggak perlu panjang-panjang. Saya akan menjawab. Kalau jawaban pasti lebih panjang daripada pertanyaan, Pak. Nah, jadi gini. Kita tahu di dalam kitab Kejadian itu, Adam menurut teman-teman Kristen diciptakan baik menurut Tuhan. Seluruhannya tentang Adam. Benar tidak? Benar kan? Nah, lalu ketika Tuhan memberikan aturan, jangan kau makan pohon pengetahuan baik dan buruk dengan pohon hayat. Kan gitu. Artinya pohon pengetahuan baik buruk lah jangan dimakan. Pokoknya intinya itu dulu. Lalu Adam masih melakukan perbuatan buruk, yaitu melanggar ketaatan kepada Tuhan, sebelum dia tahu bahwa itu perbuatan buruk. Dan lucunya dia ditimpakan kesalahan kepada dirinya, keturunannya, tanpa dia tahu bahwa perbuatan itu buruk. Ya itu. Lalu kenapa saya katakan justru Bapak harus bersyukur kepada Adam ketika Adam memakan buah pengetahuan itu. Akhirnya Adam tahu mana baik, mana buruk, Pak. Bayangkan Pak, Adam tuh telanjang bulat sama Hawa berdua. Kalau seandainya Adam nggak makan buah pengetahuan baik buruk, Bapak tuh telanjang sampai sekarang karena menurut Tuhan Bapak itu baik. Nah sekarang saya tanya nih Pak, kalau secara moral saat ini Bapak telanjang bulat itu mana lebih baik daripada Bapak pakai baju? Tentu saya merasa bahwa ketika telanjang saya tidak merasa malu. Itu lebih baik bagi saya daripada saya sekarang tahu bahwa telanjang itu ternyata membuat saya tidak nyaman gitu.
Oh, ya udah. Bapak kenapa nggak telanjang aja, Pak? Besok saya lihat Bapak mau telanjang. Ah, itulah karena saya sudah mengetahui hal-hal yang buruk. Berarti untung nggak, Pak, mengetahui hal buruk dengan baik? Tidak, bahkan rugi, sehingga banyak sekali hal-hal yang harus saya hindari. Oh, jadi harusnya kalau seandainya Bapak nggak tahu mana yang buruk, maka Bapak telanjang ke sana sini itu hal yang baik. Berarti makan kotoran itu juga bukan hal yang buruk ya? Makan kotoran, emang saya suka makan kotoran? Saya nggak suka, Bu, makan kotoran. Ya, dari mana Bapak tahu kalau makan kotoran itu buruk kalau Bapak nggak diberitahukan bahwa itu Ibu, perbuatan buruk? saya tidak akan makan kotoran karena saya tidak suka dengan kotoran. Jangan di-framing seperti itu. Telanjang saja, Iya. telanjang saja itu bukan hal yang menyenangkan, Pak. Saya juga nggak suka telanjang, Pak. Karena bagi saya Iya. itu hal yang memalukan, Pak. Dini bukan berarti gitu juga, Pak. Ketika orang makan kotoran, dia tidak suka makan kotoran karena bagi dia itu hal yang menjijikan. So, ada orang-orang yang memiliki moral tinggi mengatakan orang telanjang itu hal yang menjijikan, berhubungan badan di tengah jalan itu hal yang menjijikan. Tapi kalau kita pikirkan, kita tidak diberitahu bahwa itu perbuatan buruk, maka bagi kita itu perbuatan baik. Makanya saya tanya, kalau Bapak seandainya tidak tahu mana buruk, mana mungkin Bapak bisa mengatakan makan kotoran itu buruk? Kan Bapak nggak tahu kalau itu buruk. Saya tidak suka makan kotoran. Bapak suka telanjang. Sekarang saya tidak suka karena sudah ada mengalami dosa waris itu tadi. Makanya kan Bapak nggak suka lagi makan telanjang sama makan kotoran karena Bapak tahu kalau itu buruk kan? Tapi sebenarnya kalau saya tidak tahu kan setelah saya makan buah itu, Bu, itu masalahnya setelah makan buah itu baru saya tahu bahwa telanjang itu tidak nyaman. Iya, berarti untung Pak sebagai manusia. Kalau nggak Bapak sama kayak hewan telanjang bulat, Pak. Apa bedanya Bapak sama hewan? Saya udah mah sama-sama dengan hewan telanjang makan kotoran gitu ya, Pak. Jadi berarti beruntung Pak secara moral manusia saat ini. Nggak tahu ya kalau moralnya Tuhan gimana yang membiarkan manusia telanjang bulat gitu loh. Ibu tahu yang namanya moral? Moral itu bukan makan kotoran, Bu. Moral itu berpikiran sirik, dengki, menghasut, mengeles. Itu yang namanya moral. Kalau makan kotoran bukan moral. Paham sampai situ kan, Bu? Jadi moral itu adalah moral itu mengenai perbuatan, Pak. Bapak coba jelaskan lagi, Pak, moral ini Bapak ambil dari mana? Atau KBBI aja dipakai, Pak? Kalau menurut Bapak moral kan saya nggak bisa ikuti. Coba pakai KBBI aja. Bapak buka KBBI terus Bapak jelaskan itu moral kepada saya. Moral itu adalah perbuatan diri kita yang membuat orang lain itu tidak nyaman. Ibu makan kotoran tidak salah apa ibu merasa itu enak? Saya sering makan kotoran ikan gembung, nggak apa-apa, gitu. Tetapi ketika tindakan kita, perbuatan kita itu menyusahkan orang lain, membuat orang lain tidak nyaman, itu saya rasa yang dimaksud dengan moral. Telanjang juga saya rasa tidak moral kalau kita telanjang di kamar mandi. Paham, Bu, sampai sini kan? Saya nggak bicara tentang telanjang di kamar mandi karena Adam itu telanjangnya jalan-jalan di Taman Eden. Saya tanya, seandainya Bapak tidak tahu mana baik, mana buruk ya, maka kita semua manusia itu tidak akan merasa buruk dengan bertelanjang ke sana ke sini, Pak. Makanya saya tanya, berarti Bapak tidak merasa beruntung ketika Bapak memakai baju saat ini yang membedakan Bapak dengan hewan. Ya nggak masalah kalau itu paradigma Bapak. Saya kan nggak bisa paksakan paradigma saya ke Bapak. Tapi Pak, yang setahu saya secara umum di seluruh dunia ini, Pak, bertelanjang di tengah umum di mall, Bapak telanjang bulat itu bukan sesuatu yang diterima secara umum oleh manusia yang berakal sehat. Saya nggak tahu kalau ada seorang yang berakal sehat tuh nggak masalah berhubungan badan di tengah mall, telanjang bulat kemana ke sana sini. Jangan bicara tentang kamar mandi, Pak. Kamar mandi nggak ada yang lihat, itu beda sendiri, hak kita itu nggak ada kaitannya dengan diskusi ini. Tapi menurut kita Bapak, manusia itu di Taman Eden tuh jalan-jalan telanjang bulat dan itu baik menurut Tuhan. Setelah dia tahu malu, Pak, justru dia diusir. Kan aneh, Pak. Bapak tahu malu tapi diusir. Justru saat ini kita harus tahu malu, Pak. Bayangkan perempuan nggak tahu malu, Pak, ngangkang sana ngangkang sini, nggak pakai baju, nggak pakai cawat, Pak. Macam mana itu mau dibilang dengan manusia? Apa bedanya dia dengan ayam? Apa bedanya dia dengan guguk gitu loh, Pak? Jadi bagi Bapak kalau itu bukan satu kutukan nggak masalah, tapi bagi seluruh umum manusia tolong dibantah bahwa memiliki moral dan rasa malu itu adalah sesuatu yang tidak menguntungkan bagi manusia. Udah, oke. Ibu terlalu panjang gini ya. Apakah kita merasa malu ketika orang telanjang tetapi kita tidak melihat bahwa dia telanjang? Silakan. Apakah kita merasa malu? Kan saya bilang ini konteksnya. Saya tanya ibu, saya tanya ya. Gini, apabila kita semua telanjang di dunia ini tapi kita tidak melihat bahwa orang itu telanjang, ada masalah nggak?
Ya kalau di kamar kita orang nggak lihat apa masalahnya? Kan Ibu, masalahnya saya adalah bilang, ketika bagi Tuhan Ibu Bapa dengar, telanjang itu baik. dengar. Saya bukan bicara di kamar. Apabila semua manusia telanjang, ya, tetapi tiap-tiap manusia tidak melihat orang lain itu telanjang, ada masalah nggak? Itu mungkin nggak Pak saat ini, Pak? Mungkin Loh, nggak saat ini kalau ya Bapak mungkin pemohon telanjang begitulah. orang nggak lihat. Begitulah zaman di Eden itu. Adam sebelum memakan buah itu dia tidak melihat bahwa Hawa itu telanjang. Demikian juga Hawa melihat bahwa Adam itu merasa dia tidak telanjang. Tetapi setelah dia memakan buah itu, maka dia melihat bahwa si Adam telanjang dan Hawa juga telanjang. Itulah Tapi dia. Tuhan menginginkan nggak, Pak, kalau Adam dan Hawa itu telanjang untuk selama-lamanya. Makanya Tuhan larang kalau dia makan buah pengetahuan baik dan buruk kan, Pak? Ibu, kan sudah saya bilang, meskipun kita telanjang, contohnya begini Bu ya. Ini tapi nanti susah Ibu memahaminya karena ini agak terlalu berat ini. Ibu telanjang di hadapan orang buta, 100 orang buta pun gak ada masalah itu Bu. Ya tak? Karena dia tidak melihat ketelanjangan kita. Demikian juga sebelum memakan buah itu, sesungguhnya Adam dan Hawa tidak melihat ketelanjangan mereka. Mereka buta gitu. Bukan buta, tapi tidak melihat ketelanjangan. Kan berarti mereka nggak tahu kalau telanjang itu buruk, tapi mereka telanjangan, Pak. Ibu, saya jelaskan. Masalah dia, kan udah saya bilang, sebelum memakan buah itu mereka tidak tahu yang buruk atau yang jahat. Iya, benar itu. Ya sudah. Jadi apa masalahnya? Berarti orang bertelanjang menurut Tuhan Bapa itu, walaupun dia nggak buta, bukan Iya. perkara yang buruk. Nggak ada masalah. Baik, Bapak, iya. Yang masalahnya, Nah, Bu, saya tanya, dengar Bu, bentar. seandainya saat ini seseorang di mall berjalan kaki di dengan mall? telanjang, apakah itu baik atau buruk, Pak? Itu karena sekarang gini, Pak, Bentar, kita biar saya hidup jawab. sama Eden Udah, bentar, gitu biar loh. saya jawab aja, nggak usah terlalu panjang. Meskipun satu orang mall itu telanjang, saya tidak bermasalah ketika saya tidak bisa melihat ketelanjangan mereka. Maksudnya Bapak colok mata Bapak biar buta gitu, berarti Bukan Bapak nggak Ibu, lihat gitu. bukan seperti itu. Makanya terlalu berat ini menjelaskan kepada Ibu, karena Ibu nggak paham. Ketika Tuhan menutupkan tabir di mata kita terhadap ketelanjangan, apa masalahnya? Itu dalilnya di mana, Pak? Tuhan menutupkan tabir ketelanjangan Adam di dalam kitab Bapak. Ibu kan tahu, itulah yang saya maksud. Kita kan sekarang memberikan penjelasan ya, penjelasan. Ibu mengatakan di mall penjelasan Ibu seperti itu. Lalu saya jawab dengan penjelasan saya. Mengapa Ibu menanyakan dalil? Emang ada dalil orang telanjang di mall? Enggak ada kan? Udah, kalau nggak ada, bukan, kalau nggak ada dalil tentang Tuhan menutupkan tabir mata Adam ketika dia melihat Hawa, ya sudah, itu aja. Faktanya, Bapak membawa sebuah faktanya, Ibu. pemahaman baru nih. faktanya Ibu, Bapak sebelum mengatakan memakan buah itu mereka kan tidak melihat ketelanjangan kan? Kan setelah memakan buah tidak itu mereka menyadari bahwa tahu. mereka telanjang, Pak. Bukan nggak melihat, Pak. Jangan bermain bahasa dengan saya, Ibu, Pak. bukan Kalau yang melihat, dibilang bukan, yang tidak saya bilang melihat, bukan kan tidak jadi melihat, susah, tapi gitu. tidak melihat ketelanjangan. Ibu paham nggak bahasa Indonesianya yang saya sampaikan? Ya, oke, tidak melihat ketelanjangan mereka, artinya Bapak menukar bahasa saja, artinya Adam dan Hawa tidak sadar dan tidak merasa buruk ketika mereka telanjang. Ini Ya. bahasa yang Bapak balik-balikkan. Oke. Sebenarnya poin di situ Sebentar, juga. saya bilang, Ibu Adam ya, tidak merasa bentar, buruk ketika dia sebentar, telanjang gitu. bentar, biar saya sangka. Kira-kira telanjang itu dosa nggak? Telanjang tergantung tempatnya, Pak. Kalau di mall, jalan kaki kayak Bapak yang Tuhan Bapak kan bilang baik tuh telanjang. Saya Tergantung tanya, Bu, tempatnya. Kalau Ibu saya di jangan kamar mandi jangan telanjang, berasumsi ya nggak dulu, masalah. jangan berasumsi. Saya tanya, telanjang itu dosa nggak? Telanjang di tempat yang memang pantas, telanjang Ya seperti kamar mandi sudah, nggak kan dosa. nggak ada Tapi masalah. masalahnya pertanyaan saya, ketika Bapak gini, Tuhan Bapak menciptakan manusia itu untuk Adam dan Hawa saja di Eden memangnya. Dia Tidak. nggak punya rencana menciptakan anak keturunan Adam dan Hawa gitu. Diperintahkan itu beranak cuculah dan dia bertambah banyak lah. Dia memerintahkan apa yang terjadi saat ini, dia tuh perintahkan. Emang dia nggak tahu bakalan banyak orang bikin mall, bakalan banyak orang di pasar-pasar, sampai dia katakan seharusnya Adam nggak makan buah pengetahuan Ibu, baik dan buruk. oke. Karena setelah Adam makan buah pengetahuan yang buruk, baru dia tahu kalau dia punya kemaluan, Pak. Bayangin, Pak, setelah dia makan buah pengetahuan baik buruk, baru dia tahu kalau dia punya kemaluan. Kalau nggak, dia tuh terdedah aja lah gitu, Pak. Jalan aja dia ngangkang sana sini, nggak ngerti dia itu kalau Ibu, itu hal yang bentar, memalukan bentar, gitu. sebentar ya. Jangan bilang Ibu katakan dia tidak punya tidak tahu punya kemaluan. Mereka sudah tahu. Kenapa? Karena sebelum memakan buah itu pun dia sudah diperintahkan bertambah banyak, penuhilah bumi, ya toh. Begini Bu ya, saya sekarang kadang-kadang memang susah. Ketika kita telanjang kok dipermasalahkan telanjang. Di sana Ibu tahu yang namanya kaum hippies ya, yang pergi ke sebuah pulau lalu mereka telanjang di sana. Dan bagi mereka ketelanjangan itu nggak ada masalah itu menurut saya.
Oke, Dan satu itu ya. bagus untuk peradaban umat manusia, Pak. Dengarlah Bu, itu kan peraturan ya, peraturan. Masalah telanjang ini sebenarnya kan peraturan saja ini, ya tak? Karena kita merasa berdosa, kita merasa seperti itu. Buktinya di apa di Irian orang nggak ada masalah dengan ketelanjangan. Yang jadi masalah Bu adalah ketika kita mulai dengki, iri, menghasut, menyerang, membunuh. Itu sebenarnya kejahatan yang dimaksudkan itu, Ibu. Jadi rasa malu yang ada pada diri Adam itu, yaitu dia malu ketika dia telanjang dan dia menutupi kemaluannya, dan akhirnya dia memutuskan untuk diberikan Tuhan baju. Tuhan aja ngasih dia baju gitu. Itu menurut Bapak adalah hal yang seharusnya tidak baik buat Adam gitu. Karena Ya. kan itu larangan Tuhan. Ya, kalau seandainya dia tidak makan itu, dia tidak akan merasa malu dan dia tidak akan bernafsu melihat wanita lain gitu. Oke, berarti intinya adalah tidak punya rasa malu itu adalah Terhadap- suatu keuntungan bagi Adam. Justru ketika punya rasa malu dia itu buruk bagi dia. Ya, gitu malu terhadap telanjang tadi Bu ya. Jangan nanti dimasukkan ke hal lain. Dia kan gini Pak, dia kan nggak tahu kalau dia itu rasa malu itu apa sih Pak sebenarnya kalau kita pahami gitu kan. Saya nih perempuan punya hak terhadap tubuh saya. Ya. Kalau saya sendiri yang telanjang itu nggak masalah Bapak mau telanjang juga nggak, tapi yang membuat kita malu itu adalah ketika orang lain melihat kita yang bukan sepatutnya mereka lihat. Oke, sekarang gini aja. Gini, Bu. Waktu Hafsa itu, Hafsa memergoki Muhammad dengan Maria itu pakai baju apa enggak ya? Bentar, Ini ini urusannya apa ini saya siapa ini? sama Pak Ginting satu Pak. Ini tolong, Jadi saya yang nggak ini ada ya. urusan dengan yang lain. Gini. Dengan Pak Ginting saya cuma punya waktu. Tolong Pak Bidun, tolong jangan dikomentari ya Pak Bidun, kita menyimak dulu sampai Ini jam punya, ini nih orang-orang yang nggak punya rasa malu, yang nggak punya rasa Lanjut. langsung orang punya akhlak dong. Umat Islam tuh bersyukur meninggikan akhlak ya, meninggikan akal dan meninggikan rasa malu. Jadi kalau kami itu seperti itu masuk ke rumah orang, ada orang diskusi terus nimpal tuh malu bagi kami. Kalian mungkin tidak merasa malu dengan hal itu karena hal memiliki rasa malu bagi kalian suatu hal yang tidak baik buat Adam ya. Lanjut. Oke, Ibu ya. Kan sudah Ibu, kan sudah saya jelaskan ya. Ketelanjangan itu sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang memalukan pada saat itu ya. Tetapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah itu, maka hal-hal yang seharusnya tidak malu pun menjadi dirasakannya merasa malu gitu. Ini masalahnya kan jadi rugi dia itu. Harusnya dia bisa santai-santai saja, akhirnya dia jadi berpikiran yang tidak-tidak begitu. Lalu timbul pula lagi kejahatan dalam pikirannya, mulai berdusta, mulai mencari alasan, mulai membunuh dan sebagainya itu. Jadi kalau Ibu bilang ada keuntungan ketika Adam melanggar perintah Tuhan, ini saya yang jadi bingung. Kok ada keuntungan ketika melanggar perintah Tuhan? Tolong Ibu jelaskan itu. Apakah Ibu merasa beruntung ketika Ibu mulai berpikiran jahat, mulai Ibu berpikiran iri, dengki, dan sebagainya? Coba mohon dijelaskan, Bu. Nah, ini Anda memasukkan paradigma kekristenan kepada saya. Kita sedang membahas tentang kitab Kejadian bukan Al-Quran. Perlu Anda pahami, kami umat Islam tidak memahami kejadian tentang Adam itu sama seperti Bible Anda gitu loh. Itu kenapa Anda menjelaskan, saya yang bertanya tentang kejadian yang membagongkan menurut kami umat Islam tentang apa yang terjadi di Taman Eden ya. Jadi kalau Anda bertanya sama saya, apa menurut Ibu itu suatu keuntungan melanggar perintah Tuhan? Ini bicara perspektif apa nih? Saya kan Muslim. Dalam Muslim tidak ada istilahnya Tuhan memberikan hukum tanpa memberikan akal, ilmu, pengetahuan baik dan buruk kepada Adam. Ketika Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 seterusnya, itu Allah sudah mengajarkan asma. Allah memberikan ilmu dulu kepada Adam, baru memberikan aturan. Bagaimana mungkin aturan itu bisa dikatakan aturan ketika orang itu tidak tahu mana yang buruk? Dia nggak tahu tuh kalau memakan kotoran itu buruk, terus dikatakan Kok jangan makan kekotoran? kotoran. Kok kekotoran? Ini salah satu contoh. Bu, sama tolong dengan jangan memakan meluas dulu. Jangan usah baik kekotoran dan dulu. Nggak ada nyambung itu kekotoran itu. Kita akan mengambil perbuatan-perbuatan yang buruk, Pak. Karena kan setelah ada makan buah pengetahuan baru dia tahu hal-hal yang buruk. Sebelumnya kan dia nggak tahu buruk. Bahkan dia makan kotoran pun kalau dia Jangan kekotoran, Bu. Tadi. Jangan kekotoran. Nggak ada hubungan. Tolong. Saya analoginya biar Bapak lebih ngerti. Enggak, Bapak analogi bilang Bu tadi, nggak nyambung. Nggak nyambung. Oke, saya pelan-pelan. Bapak Kok bilang kekotoran? tadi, Ini kan Adam kita tidak bicara melihat masalah kotoran. telanjang. Nanti kan ke sana. Nggak bisa. Ibu jangan ke sana. Jangan permainan ke sana, nggak nyambung Oke. itu. Oke. Bukan bermain, ini lihat ya. Ketika Adam itu ya, menurut Bapak dia nggak tahu bahwa dia itu hal yang memalukan bagi dia telanjang.
Dia kan nggak tahu itu kalau itu hal yang memalukan. Nah, bagi dia tetap disalahkan Tuhan ketika melakukan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Kembali lagi, memakan buah pengetahuan baik dan buruk atau melanggar aturan Tuhan itu sudah perbuatan buruk. Sementara Adam nggak tahu kalau itu buruk gitu loh. Ya. Sama, toh Adam memakan kotoran, membunuh Hawa. Loh, Dia kok nggak kotoran tahu lagi? itu buruk. Kok ibu ke Kan saya bilang, kotoran-kotoran lagi? saya mencontohkan Makan perbuatan kotoran? Ada buruk, apa Pak. hubungannya makan kotoran, ibu? Nggak kan gini Pak, perbuatan buruk Tolonglah itu kita banyak diskusinya contoh, Pak. substansinya saja, nggak usah melebar kemana-mana. Bapak jadi ini saya berikan contoh perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu kan banyak Pak. Ibu, Salah satunya yang kan memakan sudah saya kotoran. bilang, Karena makan itu kotoran melanggar itu, moral, betul. makan kotoran itu bukan perbuatan buruk, Bu. Itu Oh enggak bukan. Oh enggak. bukan perbuatan buruk. Emang kita ditangkap rupanya kalau makan kotoran, ditangkap, dipenjarakan. Bapak makan aja Pak. Bapak mau kotoran berapa saya kirimin dari sini. Kirim silakan. Oke, Pak Lemon, tolong Nah, ya ini nanti kan- kalau ada kotoran kita di rumahnya nanti kirim ke Pak Ginting buat Oke ya, dimakan. saya Ya, ya, dar. ini bagi Bapak. Sebentar. Bagi Bapak Sebentar, ada masalah Bu. makan kotoran. Sebentar, Nah, sebentar. Iya Pak. Oke. Yang beda dengan kita. Oke, sebentar ya. Ibu berjanji mengirim kotoran ke rumah saya ya. Saya tunggu. Kalau ibu nggak mengirim kotoran berarti ibu Saya berdusta. suruh Pak Buda Angon aja. Kalau saya nggak Nah. suka nyimpan kotoran Pak. Kalau Bapak mungkin suka nyimpan kotoran. Makanya ibu sayang, Oke, kembali ke topik. makanya ibu sayang berbicara itu pertanggungjawabkan. Inilah karena memakan buah itu jadi ibu kadang-kadang ngomong tapi nggak bisa bertanggung jawab. Katanya mau ngirim kotoran, kirim silakan. Kalau saya suruh Pak Buda Angon tergantung Pak Buda Angon dong mau atau enggaknya. Mau Saya nggak Pak Buda makan Angon ibu, kirim? saya makan itu kotoran bu. Kalau ibu kirim kemari. Pak Giting bakalan makan kotoran beneran kalau dikirim Pak Ben. Buda Angon. Siap, segera laksanakan. Saya Nanti. kirim, tetapi Berapa kilo? kalaupun nanti saya jual dulu baru saya uangkan, gitu. Oke, udah ya. Sekarang begini, Topiknya adalah adakah keuntungan dari Nabi Adam memakan buah terlarang atau buah pengetahuan? tidak ada, Jadi, substansinya gitu aja. tidak ada keuntungan, yang ada kerugian sehingga dia satu mati, kemudian mulai Oke, berpikiran Pak, dusta. begini. Tadi kan menurut versi Ibu Ripa ada keuntungan dan dia sudah jelaskan. Dari versi Pak Ginting tidak ada keuntungan dan sudah disampaikan. Ya, Lalu silakan. Ya konklusi aja, kita nggak perlu waktu banyak membahas cuma tema ini doang sih. Nanti saya konklusi deh. Saya suruh Pak Ginting aja gimana konklusi duluan nih. ya. Ya. Jadinya begini bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong yang lain menyimak dulu, ini kan kayak singkat betul, sudah mau closing statement. Tolong dibiarkan sesi partisipan bertanya ya kepada narasumber, boleh ya? Oke, boleh. Terima iya. kasih. Oke ya, gini ya. Saya sudah jelaskan. Oke bang, saya duluan bang Abi. Silakan 5 menit. Oke, makasih bang. Saya sudah jelaskan bahwa melanggar perintah Tuhan itu adalah sebuah kerugian, bahkan dosa, yang akan berdampak merugikan kita. Bukan saja kita, bahkan kadang-kadang ya berdampak kepada ke generasi kita gitu loh. Contohnya, ketika saya melakukan kejahatan, pasti itu akan berdampak kepada istri saya, anak-anak saya. Mereka akan terbebani berbagai beban-beban moral. Walaupun mungkin secara fisik atau secara tidak berhubungan, tetapi secara moral setidak-tidaknya mereka akan terbebani. Oleh karena itu saya sangat-sangat menegaskan, sekecil apapun pelanggaran terhadap perintah Tuhan pasti mendatangkan kerugian. Tetapi saya tidak heran kok ada orang yang berkata bahwa melanggar perintah Tuhan itu memiliki keuntungan. Keuntungannya di mana? Ini pasti berspekulasi dengan pikirannya sendiri ketika dia ingin membenarkan apa yang dilakukan yang salah itu. Itu loh. Saya rasa itu aja lah singkat. Terima kasih Bang Abi. Oke, terima kasih Pak Ginting. Silakan Ripa, maksimal 5 menit. Closing statement. Oke, terima kasih Pak Ginting. Sebenarnya emang topik ini nggak akan bisa panjang sih karena memang berkutat di situ saja. Nah, saya membaca kitab sucinya teman-teman Kristen itu bukan kitab suci saya. Justru di situ menimbulkan pertanyaan. Jadi bukan saya berhak menjelaskan, tentu Pak Ginting. Cuman kalau secara naluri atau secara akal sehat saya membaca kitab itu, yang pertama, Adam tidak diberikan pengetahuan yang buruk. Dia nggak tahu mana yang buruk tuh, dia nggak tahu. Tapi dia diberikan aturan sama Tuhan. Sementara dia tuh nggak tahu bahwa itu buruk. Jadi kata Tuhan, jangan kau makan pohon itu. Karena ternyata itu buruk bagi Adam. Lah salah dia. Emang orang dia nggak tahu kalau itu buruk.
ya kan? Dia kan tahu cuman baik doang. Berarti apa yang dia lakukan pada saat itu di Taman Eden bagi Adam itu adalah peristiwa baik semuanya. Walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin saat ini dianggap buruk, tapi dia kan nggak tahu kalau itu perbuatan buruk. Sama seperti Pak Ginting mengatakan, kan dia walaupun telanjang tapi tidak melihat ketelanjangan itu. Ya sama, ketika dia melakukan perbuatan buruk di Taman Eden sebelum memakan buah pengetahuan baik dan buruk, maka bagi dia itu bukan perbuatan buruk lah. Kenapa salah ya kan? Nah itu. Kemudian kenapa saya katakan judul dari tema kita, apakah ada kebaikan dari memakan buah pengetahuan baik buruk versi Kristen tuh kisahnya? Justru di sini kita akan dipancing untuk berpikir kenapa ketika Adam itu tahu malu dia justru diusir. Padahal sebelumnya dia tuh telanjang bulat berdua dan menurut Tuhan ya teman-teman, dan itu baik. Artinya tidak ada bedanya manusia dengan hewan telanjang kesana kemari. Ketika dia mulai tahu sadar diri bahwa oh ini hal yang memalukan, saya tutupin dong pakai daun, lalu Tuhan bikinkan baju buat dia ya kan. Nah itu menjadi hal yang tidak baik justru karena itu akibat dari perbuatan buruknya gitu loh. Padahal kalau kita ini kamu salah besar. Tolong jangan diganggu. Charlie, tolong jangan diganggu ya. Silakan. Itulah karena nggak punya rasa malu kan. Karena bersyukurnya umat Islam bersyukur dengan punya rasa malu ya kan. Jadi ketika itu kan saya kalau diganggu gitu benar-benar ini deh hilang fokus saya dengan narasi saya. Ini sengaja kayaknya si Charlie ini ya. Jadi artinya ketika ada justru mengetahui bahwa dia Bu Ripa sebentar. Bu Ripa sebentar ya. Bang Charlie, nanti saya beri abang waktu 7 menit. Nanti saya mintakan ke Bang Awi nanti. Cuman biarkan kami dulu Bu Ripa menyelesaikan apanya dulu, Pak. Apanya namanya? Penutupannya ya Bang Charlie ya. Oke? Ya, dipotong-potong. Ya, silakan. Diulangi Bu, diulangi. Hidup dan jadi manusia yang penuh dengan peradaban ya, harus mengikuti aturan dari Bang Awi saya ikuti untuk tidak menyela ketika bicara. Inilah manusia pentingnya ada hukum-hukum ya. Kalau nggak ada hukum manusia itu ribet, akan ngomong sana sini. Inilah alhamdulillah kami umat Islam ada ketentuan hukum dan tahu rasanya malu ketika orang lain bicara kita nyela, itu punya rasa malu kami. Alhamdulillah saya jadi orang Islam ya. Nah jadi intinya pertanyaan saya yang sampai saat ini yang sering saya tanyain, kenapa justru Adam itu nggak tahu mana buruk terus dia disuruh diberikan aturan, dan ketika dia sudah melakukan perbuatan buruk itu sebelum dia tahu bahwa itu perbuatan buruk dan dia akhirnya menyebabkan dia tahu rasa malu, oh aku telanjang, aku tutup deh kalau aku ternyata punya kemaluan, malu kok malah Tuhan ngamuk sama dia, dikutuk-kutukin Hawa ya kan, kok malah dia yang jadi disalahin, diusir dari Taman Eden gitu. Dan bahkan memang Tuhan merencanakan dia untuk menjadi manusia yang banyak loh, bukan cuma dia berdua doang ya. Kalau dia berdua doang itu mau telanjang bulat suka-suka lah kan, tapi memang Tuhan merencanakan dia akan punya anak. Tuhan tahu tuh bahkan ada mall, bakalan ada bank, bakalan ada tempat opera di mana manusia pakai jas, pakai dasi, pakai baju gaun yang cantik gitu. Coba bayangkan kalau Adam nggak makan buah pengetahuan baik buruk, telanjang bulat ente semua ya, dan itu baik menurut Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Berterima kasihlah kepada Adam yang menyebabkan kita punya rasa malu, tidak mempertontonkan aurat kita ke mana-mana. Itu dia konklusi saya. Terima kasih. Bang Awi 3 menit Bang Awi. Terima kasih. Bisa 2 menit lagi ya. Kayak gini ya. Saya perlu menegaskan sama Bu Ripa karena ini kan pertanyaan. Enggak, sebentar ya. Pertanyaan Bu Ripa kan ke saya. Saya coba menjelaskan supaya nanti kita sama-sama paham ya. Ini kan bukan mau menang kalah kan, bukan kan? Nah, begini Bu ya. Kalau kita seperti binatang kan nggak masalah dengan berpakaian, gitu. Dan saya rasa itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Tetapi masalahnya ketika kita memakan buah itu akhirnya kita jadi repot sendiri, harus berpakaian. Faktanya Ibu, saya lihat bahwa binatang yang telanjang itu malahan jarang memperkosa daripada manusia yang berpakaian. Itu yang pertama ya. Kemudian Ibu bilang bahwa Adam tidak diberi pengetahuan. Saya rasa sudah diberitahu, cuman mungkin tidak tertulis dalam Alkitab. Faktanya, ketika Tuhan memberikan hukuman kepada Adam, Adam tidak protes. Tuhan, saya kan belum pernah, kan nggak ada. Dia hanya coba ngeles. Inilah dampak daripada dia memakan buah itu. Satu lagi Bu ya. Nah, saya supaya sama-sama lah untuk kita semua ya. Saya tidak coba untuk menjelaskan di sini ya bahwa agama ini lebih baik daripada agama itu. Dan inilah yang senantiasa saya hindari supaya tidak ada pertentangan yang menimbulkan tidak selesai-selesainya persoalan. Saya rasa itulah yang saya sampaikan senantiasa kepada Bang Awi. Terima kasih. Silakan Bang Awi, beri waktu Bang Charlie 7 menit. Saya boleh tanggapin Riva?
Dengan mulutnya yang sembarangan itu. Oke, sebentar Pak Charlie, selesaikan Ripa dulu 2 menit, baru Pak Charlie. Ya. Cuma tadi saya dengan Pak Ginting dijadwal sama Pak Ginting, terus saya minta sama Ya, Pak ya. Ginting 1 jam, banyak urusan malam ini ya. Jadi makanya saya dengan Pak Ginting aja, Charlie nanti lain kali kalau mau di schedule Gak di usah, sekarang aja kamu jangan kabur. Ini lah kalau nggak punya etika, nggak tahu aturan, dikasih aturan nggak mau ikut, nggak sukanya aja itu. Biar dulu Bang Charlie biar dulu Bang Charlie. Bu Ripa kasih kesempatan. Terus itu punya aturan sih, begini. Tadi Pak Ginting berstatement yang sangat membagongkan saya. Saya terkejut-kejut kalau Pak Ginting memberikan statement. Lebih bagus hewan lah. Kalau hewan walaupun telanjang dia nggak pernah memperkosa. Nah itu dia Pak. Hewan kan kita tahu kalau itu bentuk pemerkosaan ketika dia menggauli ayam lain Pak. Kalau kita kan tahu itu standar moral manusia itu nggak boleh gitu loh. Apa Bapak Pak, saya pernah lihat Pak ayam lain Pak ya, ayam lain memperkosa dikejar-kejar Pak ayam ya Pak, dikejar tuh sama jantannya Pak. Bagi ayam itu dia bukan diperkosa Pak, karena dia nggak tahu standar moral, dia nggak tahu kalau itu adalah pemerkosaan. Aduh Pak Ginting, Allah Akbar. Jadi Pak itulah yang terjadi pada Adam berarti ya, dia nggak tahu tuh Pak, walaupun dia diperkosa dibunuh dia nggak tahu karena itu buruk. Dia sama kayak ayam tadi dong. Ayam nggak tahu tuh, nggak ada pemerkosaan kata Bapak. Lah iya ayam nggak punya aturan dan undang-undang tentang pemerkosaan Pak, dia nggak tahu kalau mana yang pemerkosaan, mana yang tidak diperkosa Pak. Tapi apakah ayam pernah menggauli ayam lain gitu? Banyak. Aduh udah kacau ini omong. Udah deh Pak Ginting lanjutkan Pak. Rifa jangan kabur, sini, jangan kabur sini. Siapa lu? Gua nggak ada urusan sama lu kok. Ih lucu nih orang ini orang nggak takut. Oke, silakan Raisen. Sama Kalau lu. memang ada yang Oke, sudah selesai. Punya Silakan. etika Bang Awi, nggak punya Iya. aturan, nggak punya etika, nggak punya rasa malu Bang Awi. Oh syukur banget kita punya jadi orang Islam. Ibu, kalau Adam tidak memakan buah itu, tidak ada niat-niat memperkosa Ibu. Oke. Duduk, Harus silakan. paham. Niat memperkosa itu hanya timbul setelah Adam memakan buah itu, Ibu. Oke, silakan bagi partisipan kalau mau berpartisipasi, Raisen dulu biar kita atur. Seperti nanti kita kasih kesempatan Bang Charlie paling Ya, udah pasti. rahasia duluan ya. Bang Charlie. Duluan ya. Ya, silakan sesuai janji. Silakan Bang Charlie dikasih waktu Oke. 5 menit. Saya jelaskan. Ya. Pertama saya luruskan dulu pemahaman Rifa yang somplak. Begini. Jangan pakai bahasa soplak Bang Oke, Charlie. iya. Tolong Jadi ya. Yang keliru. Orang kalau nggak punya Ya, apa, salah lah. Begini, begini. Oke. Boleh saya lanjut? Kejam Oke, deh. kartu Boleh saya lanjut? kartu Ya, pertama. oke. Sekarang begini. Anda harus paham waktu Anda baca kitab Kejadian itu dituliskan oleh Musa dalam Sefer Bereshit, ya, Torah Mose. Itu Kristen belum ada. Yang dipegang oleh Kristen adalah terjemahan, ya. Jadi itu adalah kitab Taurat Musa. Jadi kalau Anda ngomong itu mikir-mikir dulu ya. Dan Anda harus paham yang jadi masalah itu bukannya masalah Adam itu nggak tahu malu atau enggak. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah Adam melanggar larangan Tuhan. Itu yang paling kamu harus pahami. Bukan masalah itu Adam akhirnya tahu malu atau gimana dia berusaha nutupin ketelanjangannya. Enggak, bukan itu yang jadi masalah ya. Itu nggak pernah jadi masalah sebelumnya ya. Yang jadi masalah adalah kalau Adam memakan itu melanggar larangan Tuhan. Nah, larangannya itu jangan dimakan buah itu. Nah, sekarang kalau misalkan larangan Tuhan bukan makan buah itu,